Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Septi Paria Wahdan. Saya akan membahas materi mengenai produksi kalimat. Di sini yang saya akan bahas ada 5 poin. Yang pertama yaitu senyapan dan kilir lidah. Yang kedua yaitu lupa-lupa ingat dan latah. Yang ketiga yaitu proses pengujaran. Yang keempat artikulasi kalimat. Dan yang terakhir adalah bagaimana kekeliruan itu terjadi. Yang pertama di sini saya akan bahas yaitu senyapan. Senyapan ini berasal dari kata senyap yang berarti berhenti sejenak atau pause pada saat berbicara atau mengucapkan sebuah kalimat. Ada juga berbagai alasan mengapa orang-orang itu bisa melakukan senyap. Yang pertama, orang senyap karena dia telah terlanjur mulai dengan ujarannya, tetapi sebenarnya dia belum siap untuk seluruh kalimat yang akan ia ucapkan. Yang kedua yaitu sudah terjadi karena dia itu lupa, benar-benar lupa akan kata-kata yang akan ia ucapkan, sehingga ia jadi senyap. Yang ketiga adalah dia harus sangat berhati-hati dalam memilih kata agar dampaknya sangat baik pada para pendengar. Biasanya senyapan yang ketiga ini umumnya itu terjadi pada para pejabat-pejabat publik atau kaum politikus. Senyapan ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu senyapan diam, yang kedua adalah senyapan terisi. Yang pertama yaitu senyapan diam. Senyapan diam ini adalah pembicara berhenti sejenak dan diam saja, dan setelah menemukan kata-kata yang ia cari, maka ia akan melanjutkan kalimatnya seperti contoh. Contoh senyapan diam yaitu, dalam penelitian ini saya mengambil judul yaitu analisis tokoh utama pada novel 4 musim. Karya, sambil berpikir, karya siapa ya? Besok ya Bu, tiba-tiba saya lupa. Nah, pada contoh tersebut ada tuturan yang diucapkan oleh seorang mahasiswa ketika ia sedang berpresentasi di depan kelas. Karena mahasiswa tersebut kurang siap, tiba-tiba dia lupa. Pada saat presentasi makalahnya, dia lupa kalimat mana yang akan ia sampaikan atau kalimat mana yang akan ia ucapkan. Nah, maka senyapan yang dihasilkan itu adalah senyapan diam karena berupa kekosongan, tidak diisi. Berbeda dengan senyapan terisi. Contoh dari senyapan terisi yaitu, alasan saya memilih judul ini karena ada sesuatu yang menarik. Nah, pada contoh tersebut itu terjadi senyapan terisi karena pada saat mahasiswa mempresentasikan hasil makalahnya, dia gugup sehingga ada senyapan terisi ketika mengucapkan kalimat tersebut. Itu adalah contoh dari senyapan diam dan senyapan terisi. Selanjutnya yaitu letak senyapan. Menurut Carr 1977, letak senyapan itu ada 3. Yang pertama adalah jeda gramatikal, yang kedua yaitu batas konstituen yang lain, dan yang terakhir adalah sebelum kata utama dalam konstituen. Yang pertama yaitu jeda gramatikal. Jeda gramatikal itu adalah tempat senyap untuk merencanakan kerangka maupun konstituen pertama dari kalimat yang akan ia ujarkan. Senyapan ini juga cenderung cukup lama dan sering. Nah, karena jeda gramatikal ini digunakan untuk bernafas seperti itu. Yang kedua yaitu batas konstituen yang lain. Maksudnya yaitu orang bisa senyap karena orang itu merencanakan rincian dari konstituen utama berikutnya. Misalnya, kata FN dan FP. Mana nih yang cocok untuk kerangka kalimat yang telah terbentuk atau yang telah tersusun. Nah, perencanaan tersebut itu tentunya memerlukan waktu. Karena itulah senyapan muncul. Dan yang terakhir adalah sebelum kata utama dalam konstituen, yaitu karena pembicara sudah terlanjur mengeluarkan kata-kata, tetapi kemudian dia harus mencari romina atau mengganti kata-kata yang cocok untuk kalimat tersebut. Seperti itu. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu kekeliruan. Kekeliruan dalam berujar dapat disebabkan oleh kilir lidah atau penyakit afasia menurut Darwo Wijojo 2008.
Macam-macam kekeliruan itu ada dua, yang pertama kilir lidah, yang kedua afasia. Yang akan saya bahas pertama yaitu kilir lidah terlebih dahulu. Kilir lidah itu adalah suatu fenomena dalam produksi ujaran di mana sang pembicara itu terkilir lidahnya sehingga kata-kata yang dikeluarkan itu bukan kata yang ia maksud. Kilir lidah itu disebabkan oleh seleksi yang keliru. Nah, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu seleksi semantik yang keliru, yang kedua yaitu malapropisme, dan yang terakhir adalah campur kata atau blends. Yang pertama yaitu seleksi semantik yang keliru. Seperti contoh, dit, din, na, rin. Nah, contoh tersebut adalah sebuah tuturan yang diucapkan oleh seorang ibu yang memiliki 4 orang anak laki-laki. Ketika ia ingin memanggil salah satu anaknya, dia selalu menyebut seluruhnya atau menyebut keempat anaknya. Karena apa yang ada dalam otaknya itu berbeda dengan apa yang dilisankan. Nah, kekeliruan pada seleksi semantik itu berwujud kata yang utuh dan berasal dari medan semantik yang sama, yaitu sama-sama nama orang. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu malapropisme. Malapropisme ini sebenarnya berasal dari peran seorang wanita dalam sebuah novel karangan Richard Sheridan yang bernama Nyonya Malaprop. Nah, Nyonya Malaprop ini yaitu digambarkan sebagai seorang wanita yang selalu ingin kelihatan berkelas di mata semua orang. Selalu ingin kelihatan berkelas tinggi dengan memakai kata-kata yang sebenarnya itu keliru. Gitu. Contohnya, ya pantaslah statusisasinya aja gitu kok. Nah, kata statusisasi itu sebenarnya dipopulerkan oleh Vicky ya. Statusisasi ini memiliki arti segala sesuatu yang ditulis di sosial media atau status seseorang. Kata-kata tersebut itu tentunya mengalami kekeliruan. Nah, seperti contoh, jika kata tersebut itu diucapkan oleh seorang anak SMP atau anak sekolah yang sedang mengobrol di depan rumah. Nah, kekeliruan ini itu biasanya tertuju atau biasanya mempunyai tujuan agar penutur itu terlihat intelektual dan keren. Nah, tetapi sebenarnya pengucapan tersebut itu salah, tidak benar. Yang ketiga yaitu campur kata atau blends. Contohnya, bajunya di sini ya, di situ, inu, Nah, contoh dari campur kata itu adalah kekeliruan ini bisa terjadi apabila orang itu tergesa-gesa sehingga ia mengambil satu atau sebagian suku dari kata pertama dan satu atau sebagian suku lagi dari kata yang kedua, dan kemudian kedua bentuk itu dijadikan satu. Nah, pada kata di sinu itu adalah gabungan dari kata di sana dan di situ. Pada kata inu merupakan gabungan dari kata ini dan itu. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kilir lidah dapat terjadi karena kekeliruan assembling. Kekeliruan assembling ini adalah bentuk kekeliruan di mana kata-kata yang dipilih sudah benar tetapi assemblingnya keliru. Seperti contoh, seruling bambu jadi seluling bambu, bisa saja jadi sisa saja, berdedikasi tinggi jadi berdedikasi tinggi. Itu yang dimaksudkan dengan kekeliruan assembling. Selanjutnya yaitu unit-unit pada kilir lidah. Unit-unit pada kilir lidah itu ada 4. Yang pertama yaitu fitur distintif, yang kedua yaitu kekeliruan kata, yang kedua segmen fonetik, yang ketiga suku kata, dan yang terakhir kekeliruan kata. Yang pertama yaitu fitur distintif. Fitur distintif itu adalah bunyi ya. Seperti contoh, clear blue sky jadi clear blue sky. Nah, kekeliruan dari clear ke clear bukan dari pergantian fonem K menjadi G, tetapi pergantian fitur distintif itu lebih ke bunyi seperti itu. Yang kedua yaitu kekeliruan segmen fonetik. Seperti contoh, panas-panas gini enaknya minum teh. Nah,
Salah kan? Pada contoh tersebut terjadi pertukaran fonem, yaitu fonem H pada kata teh bertukar dengan fonem S pada kata es. Nah, jadi kata yang seharusnya es teh menjadi tes. Seperti itu. Yang ketiga yaitu kekeliruan suku kata. Seperti contoh, kata Subaraya. Kata Surabaya menjadi Subaraya. Salah kan? Contoh kata kepala menjadi kelapa, seminar jadi senimar. Oke, satu contoh ya. Kata Surabaya menjadi Subaraya. Nah, pada contoh tersebut itu terjadi kekeliruan suku kata Surabaya. Suku kata ra bertukar dengan kata ba. Jadi, kata yang seharusnya diucapkan Surabaya menjadi Subaraya. Itu adalah kekeliruan suku kata. Dan yang terakhir adalah kekeliruan kata. Kekeliruan kata ini pada umumnya orang itu menyadari bahwa ia itu telah membuat kekeliruan. Tetapi kekeliruan itu dibiarkan. Kadang kekeliruan itu si pelakunya itu menyadari bahwa saya telah melakukan kekeliruan tetapi dibiarkan. Seperti contoh, tank of gas, gas of tank. Go for broke, broke for go. Itu contohnya. Saya mengambil contoh-contoh ini di buku psikolinguistik Sunjono Darwowijoyo. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini saya akan membahas lupa-lupa ingat dan latah. Lupa-lupa ingat ini adalah suatu kebiasaan di mana seseorang itu dahulunya ingat atau pernah ingat terhadap apa yang ingin ia katakan, namun ketika ia ingin mengucapkannya ia lupa, sehingga terjadilah antara lupa-lupa dan ingat. Seperti contoh, ketika kita sedang berada di kereta atau di angkutan umum ya, kita tuh kenalan dengan orang di sebelah kita. Suatu saat kita bertemu lagi di suatu tempat. Kita tuh tahu ya wajahnya, tahu wajah orang ini. Namun kita bertanya-tanya pada diri kita sendiri, siapa ya namanya? Nah, itu adalah contoh dari lupa-lupa ingat. Adapun gejala lupa-lupa ingat itu di antara lain jumlah suku kata yang selalu benar, bunyi awal kata itu juga benar, dan hasil akhir kekeliruan itu mirip dengan kata yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu latah. Latah itu adalah kebiasaan yang unik ya. Kebiasaan unik yaitu mengucapkan kata secara spontan tanpa ia sadari ketika ia sedang terkejut, ketika ia terkejut tanpa disadari. Adapun ciri-ciri dari latah, yang pertama, konon latah ini hanya terdapat di Asia Tenggara. Yang kedua, pelakunya hampir selalu wanita. Dan yang terakhir, kalau kejutannya berupa kata, maka si latah juga bisa hanya mengulang kata itu saja. Itu adalah ciri-ciri dari latah. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu proses pengujaran. Proses pengujaran ini ada beberapa tahap, saya rangkum. Yang pertama yaitu tahap konseptualisasi, yaitu penutur membentuk suatu konsep, membentuk sebuah konsep dan menentukan pesan apa nih yang akan disampaikan. Kemudian ia memilah informasi yang relevan dalam memorinya untuk disiapkan menjadi ujaran yang akan dimaksudkan. Yang kedua yaitu tahap formulasi. Tahap ini adalah tahap pemilihan kata-kata yang sesuai dengan pesan yang akan disampaikan, lalu proses perencanaan bunyi yang sesuai dengan kata yang telah dipilih, dan yang terakhir yaitu tahap artikulasi. Tahap ini adalah proses pelafalan kata-kata yang telah terkonsep sebelumnya oleh perangkat motorik artikulasi. Itu adalah proses pengujaran. Selanjutnya yaitu artikulasi kalimat. Nah, setelah kata untuk calon kalimat itu selesai diproses dan akan diujarkan, maka yang terakhir adalah bagian otak yang bertanggung jawab mengenai pengujarannya, yakni daerah Broca. Memerintahkan korteks motor untuk mulai bekerja. Apa sih korteks motor? Korteks motor itu adalah sebuah jalur di otak yang mengendalikan lidah, rahang, gigi, pita suara, dan mekanisme wicara lainnya. Seperti itu. Karena jarak antara otak dengan alat penyuara itu berbeda-beda, nah maka instruksi dari otak juga diberikan secara berurutan. Seandainya, seperti contoh ya, kata pertama dalam kalimat yang akan kita ujarkan adalah rokok.
Nah, maka korteks motor yang akan memberikan instruksinya seolah-olah berbunyi seperti ini. Pita suara, bersiap-siaplah untuk bergetar. Lidah, tempelkanlah ujungmu pada daerah alveolar dan getarkan berkali-kali. Pita suara bersamaan dengan bergetarnya lidah itu, bergetarlah kamu. Ufula, menempelkan pada tenggorokan agar udara tidak keluar lewat hidung. Nah, dengan instruksi seperti di atas akan terciptalah bunyi R. Untuk bunyi O, prosesnya juga sama, hanya saja tentunya bunyi instruksinya itu berbeda karena di sini harus tercakup posisi lidah di muka, di belakang, di atas, di bawah dan sebagainya. Dan bentuk mulut, bulat atau lebar. Nah, proses ini juga berlanjut dengan K dan bunyi-bunyi lain dalam kalimat. Tentunya semua ini itu dilakukan dengan kecepatan yang tinggi sehingga laju ujaran yang kita keluarkan itu terasa normal. Jadi itu yang dimaksud dengan artikulasi kalimat. Yang terakhir adalah bagaimana kekeliruan itu terjadi. Kekeliruan itu terjadi biasanya yang pertama karena begitu cepatnya kita memproses suatu kalimat untuk diujarkan. Yang kedua yaitu kita mengganti satu kata tertentu dengan kata lain yang memiliki hubungan makna erat dengan kata yang seharusnya kita ucapkan. Dan yang terakhir yaitu pertukaran kata atau word exchange. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi produksi kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.